Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Jadi hari ini aku bakal nyeritain satu film fantasi yang menarik banget nih guys. Judulnya Matilda the Musical. Film ini tentang seorang bocil cewek jenius yang punya kemampuan spesial, dan bakal nyeritain tentang kehidupannya yang suram di rumah dan di sekolah. Tapi bakal seru banget guys. Oh ya, kemarin aku sempat upload film tentang sekolah di dunia dongeng. Itu seru juga deh. Aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti abis kalian tonton yang ini, tonton yang itu juga ya. Ya, gak usah lama-lama deh ya. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi sesuai kayak judulnya, tokoh utama di film ini namanya Matilda. Kasian banget, sejak lahir Matilda kurang kasih sayang. Soalnya kedua orang tuanya tuh pengennya punya anak laki-laki guys, bukan anak perempuan. Beberapa tahun setelahnya Matilda tumbuh jadi bocil yang cantik. Dia juga pinter karena sering baca buku di perpustakaan keliling. Padahal si Matilda ini gak disekolahin guys sama orang tuanya. Di rumah Matilda juga selalu diomelin. Bahkan kamarnya aja ditempatin di pojok loteng yang berdebu. Nah, tapi suatu hari rumah Matilda kedatangan tamu. Jadi peraturan di kota itu ternyata semua anak tuh harus didaftarin sekolah. Dan karena orang tuanya gak nyekolahin Matilda, mereka jadi kena denda. Ya, orang tuanya jadi makin ngomel-ngomel deh. Walau kabar baiknya ya berarti Matilda bakal didaftarin sekolah. Karena kesel sama orang tuanya yang ngomel-ngomel gak jelas mulu, akhirnya diem-diem Matilda nyampurin sampo ayahnya pakai pewarna. Ya, rambut ayahnya berubah jadi ijo dong. Si ayah mau ngamuk-ngamuk, tapi si Matilda pura-pura tidur aja, pura-pura gak tahu. Keesokan harinya Matilda akhirnya pergi ke sekolah nih untuk pertama kalinya. Saking semangatnya Matilda sampai berangkat super pagi. Padahal sekolahnya aja belum dibuka. Untungnya setelah nunggu, murid-murid yang lain mulai kelihatan. Ada beberapa murid baru juga. Di situ Matilda kenalan sama satu bocil cewek yang unik nih, suka bawa-bawa kadal. Tapi baru juga masuk gerbang sekolah, Matilda langsung disambut sama kakak kelasnya yang ngomongnya nakutin. Katanya sekolah ini tuh ngeri deh, kayak penjara. Murid-muridnya gak akan bahagia. Jadi sekolah itu ternyata punya banyak banget aturan guys. Kalau dilanggar, hukumannya nggak main-main. Dan yang paling serem, ternyata kepala sekolahnya. Badannya gede, super galak. Masih pagi aja, kepala sekolahnya udah ngomel-ngomel, nyuruh semua muridnya masuk kelas. Beruntung Matilda masuk kelas tepat waktu. Dan dia bakal diajar sama guru wanita yang namanya Bu Hani. Nah, kebetulan papan tulis mereka tuh abis dipakai belajar sama murid-murid kelas 6. Jadi Matilda si murid baru disuruh ngapus tulisan di papan tulis itu kan. Bukannya dihapus, soal matematika yang ada di situ malah dia kerjain. Dan jawabannya bener semua dong. Bu Hani sampai kaget banget. Kok bisa Matilda, bocil kelas 1 SD yang gak pernah sekolah, ngerjain soal buat anak kelas 6? Jadi walau belum pernah sekolah, Matilda kan tiap hari suka baca buku. Dan udah banyak banget buku yang dia baca. Makanya dia jadi anak yang jenius. Setelah tahu kalau Matilda ini lebih pinter dari teman-temannya di kelas 1, di waktu istirahat, Bu Hani ngelapor ke kepala sekolah.
Dia pengen mindahin Matilda langsung ke kelas 6 aja. Sayangnya si kepala sekolah yang namanya Bu Agatha ini gak setuju. Menurut dia gak penting. Yang penting itu murid-murid sekolahnya harus dilatih lebih keras lagi, kayak latihan militer. Lanjut ya, Matilda yang baru pulang sekolah ngedenger kalau ayahnya tuh mau berbuat curang gitu di bisnisnya. Di situ Matilda nasehatin ayahnya supaya jangan curang kan. Si ayah malah marah. Bahkan buku pelajaran Matilda sampai dirobek. Matilda yang sedih langsung ngambil lem buat nempelin kertas-kertas itu. Tapi dia jadi kepikiran ide usil lagi nih. Dia olesin aja lem itu di topi ayahnya biar nempel dah tuh. Besoknya pas waktu istirahat, temen-temennya Matilda cerita kalau Bu Agatha si kepala sekolah tuh jahat banget. Matilda awalnya gak terlalu percaya, sampai temennya nunjukin sesuatu di hutan belakang sekolah. Di sana Bu Agatha udah nyiapin sebuah kotak hukuman yang sempit yang isinya penuh paku tajam. Dan kalau ada bocil yang nakal, mereka bakal dikurung di dalam situ. Ngeri banget. Gak lama setelahnya, bocil kribo ini heboh ngedatengin temen-temennya. Jadi katanya ada seseorang yang numpahin lem di kursinya Bu Agatha. Sialnya bocil ini jadi disalahin, padahal bukan dia pelakunya. Sekarang si kepala sekolah galak lagi nyari-nyari dia. Jadi buat nolongin, Matilda ngajakin temen-temennya buat nutupin bocil itu pakai jas seragam mereka. Pas si Bu Agatha dateng, Matilda bilang kalau bocil itu udah ketiduran di lapangan selama 1 jam. Sementara kejadian lem yang tumpah di kursi Bu Agatha tuh baru 20 menit lalu. Si bocil kribo juga pura-pura baru bangun tidur. Dan jadinya aman tuh, dia gak dikira pelakunya lagi. Masalahnya si Bu Agatha ternyata makin kesel guys. Dia langsung aja manggil bocil cewek kuncir 2 ini. Katanya rambut kuncirnya ini bikin kesel. Dia langsung dilempar jauh dong, padahal gak salah apa-apa. Untungnya bocil itu masih aman guys, benjol aja kali ya. Keesokan harinya di sekolah, Bu Hani yang baik bilang bakal ngebawain Matilda buku-buku bagus yang cocok buat dia yang jenius. Baru aja Matilda seneng, tiba-tiba Bu Agatha muncul dan langsung ngomel. Matilda dituduh udah nyuri kue coklat di ruangan kepala sekolah. Padahal bukan Matilda yang ngambil. Dan bener aja guys, gak lama ada satu bocil cowok yang sendawa kenceng banget sampai keluar aroma coklat dari mulutnya. Jadi ketahuan kalau dia yang udah makan kuenya Bu Agatha. Sebagai hukuman, bocil cowok ini disuruh mukbang kue coklat yang gede banget. Bu Agatha yang galak ini ngiranya bocil itu gak akan sanggup kan. Ternyata emang lapar dan suka kali ya. Kue raksasa itu berhasil dihabisin. Di situ Bu Agatha jadi makin kesel dong. Dia akhirnya mau ngehukum bocil itu lebih parah lagi. Mau dikurung di kotak hukuman yang penuh paku tajam itu. Sedihnya Bu Hani dan murid-murid yang lain juga gak bisa berbuat apa-apa untuk ngelawan si kepala sekolah jahat. Keesokan harinya di sekolah, mendadak temen-temennya Matilda jadi pada baik banget. Mereka bahkan bawain Matilda hadiah. Karena ya cuma Matilda kan yang paling berani ngelawan si Bu Agatha yang galak. Sialnya Bu Agatha lagi-lagi mau nyusahin murid-muridnya guys. Mereka semua disuruh ganti baju dan ngelewatin rintangan-rintangan yang sulit gitu. Bocil-bocil itu ya pada kesulitan. Dan buat ngelawan kepala sekolah jahat itu, bocil cewek yang melihara kadal ini akhirnya nekat masukin peliharaannya ke minumannya si Bu Agatha. Setelahnya ya Bu Agatha langsung ngamuk lah. Dan karena nggak tahu itu perbuatan siapa, dia langsung narik aja satu bocil random, ditarik kupingnya. Sampai tiba-tiba aja nih ya, ajaib. Matilda ternyata nggak cuma jenius guys, dia punya kemampuan spesial. Matilda baru sadar dia punya kemampuan bisa ngegerakin barang pakai pikirannya. Dia lemparin aja gelas yang isinya kadal tadi, kadalnya jadi masuk ke baju si Bu Agatha sampai kabur ketakutan.
Setelahnya Matilda akhirnya ngasih tahu soal kemampuannya itu ke si Bu Hani. Awalnya Bu Hani yang gak percaya, tapi ternyata beneran kan. Nah akhirnya Bu Hani ngajakin Matilda mampir ke rumahnya. Di sana Bu Hani cerita kalau sebenarnya dia dan Bu Agatha tuh masih saudara. Seharusnya sekolah itu diwarisin ke Bu Hani, tapi Bu Agatha yang lebih berkuasa ngerebut semuanya. Dan jadinya sekolah itu dipimpin dengan aturan-aturan yang kejam. Setelah tahu semuanya, Matilda jadi makin semangat mau ngelawan Bu Agatha. Di perjalanan pulang, Matilda pakai kekuatannya buat ngancurin kotak ruangan hukuman, biar gak ada lagi kan bocil-bocil yang dihukum masuk ke situ. Sampai rumah, Matilda malah dapet kabar kalau bisnis ayahnya ketahuan curang. Jadi besok keluarganya bakal pindah kabur ke luar negeri. Matilda sedih banget. Sebenarnya dia nggak mau pisah sama teman-teman sekolahnya dan Bu Hani yang baik. Makanya sebelum ninggalin kota itu, Matilda tetap mau ke sekolah dulu. Dia mau ngalahin Bu Agatha. Sepanjang jalan, Matilda ngelatih kekuatannya. Dan begitu sampai sekolah, bener aja, Bu Agatha udah marah-marah karena kotak hukumannya rusak. Dia langsung ngumpulin para murid ke sebuah ruangan. Satu persatu mereka dikasih soal. Sialnya yang gak bisa jawab katanya bakal dimasukin ke kotak hukuman. Untung karena murid-muridnya Bu Hani pinter, mereka bisa ngejawab dengan lancar. Liciknya si Bu Agatha ngasih soal yang susah banget. Dan jadinya ada yang gak bisa jawab kan nih. Dia bakal dihukum. Di situ semua murid langsung kompak ngelawan Bu Agatha guys. Mereka pikir Bu Agatha pasti gak akan bisa kan ngehukum mereka semua sekaligus. Ternyata Bu Agatha punya banyak banget kotak hukuman yang bisa ngurung semua bocil-bocil itu. Para bocil jadi langsung panik ketakutan. Matilda langsung aja ngeluarin kekuatannya guys. Dia bisa ngegerakin rantai-rantai di sekitarnya dan diubah jadi monster-monster kuat yang ngancurin kotak-kotak hukuman itu. Udah gitu rambutnya Bu Agatha juga ditarik dua dan dilempar keluar sekolah. Kayak perbuatannya waktu itu, kapok deh tuh. Berkat keberanian Matilda dan temen-temennya, Bu Agatha yang jahat akhirnya berhasil dikalahin dan diusir dari sekolah itu. Sekarang sekolah itu bisa dipimpin sama Bu Hani yang baik. Sedihnya di saat mereka semua lagi bahagia, mobil orang tuanya Matilda datang. Mereka udah harus pindahan kan, karena tahu kalau selama ini Matilda kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bu Hani minta izin, dia mau ngadopsi Matilda sebagai anaknya. Dan orang tuanya emang agak gak peduli juga ya. Mereka langsung setuju. Nah tapi biar gimana pun, Matilda tetap ngucapin terima kasih untuk kedua orang tuanya yang udah ngebesarin dia sampai saat itu. Dan topi si ayah yang nempel gara-gara lem akhirnya dilepasin. Untung masih bisa ya. Walau akhirnya Matilda harus berpisah sama orang tua kandungnya, sekarang dia punya Bu Hani yang bakal ngerawat Matilda dengan penuh kasih sayang. Dan sekolah yang tadinya seram juga sekarang jadi seru. Murid-murid di sana semuanya bahagia. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana? Seru kan? Awalnya kasihan ya kisahnya Matilda, tapi untung happy ending ya guys. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!